Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Halo Kak Anggita. Hai Kak Ale. Halo Kak Dio. Halo Kak Dio. Nah adik-adik, Kak Ale, Kak Anggita, dan Kak Dio senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Kakak-kakak di sini selalu berharap adik-adik mengikuti IMPA online pada hari ini dengan sehat, bersemangat, dan bersuka cita. Oke, adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum itu, kita mau saat teduh dulu. Adik-adik semua ambil sikap saat teduhnya. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Oke, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Pelkat PA GPIB. Adik-adik, kakak ajak untuk berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Yaitu lagu berjudul I've Got the Joy. Masih tetap berdiri ya. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. To say I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Adik-adik, sekarang Kang kita mau ajak adik-adik untuk berdoa. Untuk itu adik-adik semuanya siap-siap berdoa. Kita semua lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, agar kiranya kami dapat beribadah dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus serta ibadah kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, Kang kita dan Kak Ale mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Yang Jagaku Selalu.
Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama membaca Mazmur. Adik-adik disiapkan dulu Alkitabnya ya. Oke adik-adik, jika sudah disiapkan semua Alkitabnya, sekarang kita sama-sama buka Alkitabnya dari Mazmur 9 ayat 8 sampai 10. Sekali lagi, Mazmur 9 ayat 8 sampai 10. Nah, cara membacanya adalah bagian yang tercetak keluar akan dibaca oleh Kang Gita dan bagian yang tercetak ke dalam akan dibaca oleh adik-adik dibantu dengan Kak Ale. Jika sudah, mari bermazmur. Mazmur 9 ayat 8 sampai 10. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Untuk merespon Mazmur pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 90 yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan pisah kelas, tapi sebelum itu kita sama-sama mau mendengarkan pengumuman yang berikut ini. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar, istirahat yang cukup, dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya.
Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang kita mau dengerin cerita nih. Tapi sebelum itu, Kanita mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Adik-adik ikutin Kanita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Tuhan Yesus dielu-elukan Yerusalem. Masa Paskah tiba, Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, Ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini, Yerusalem, lihatlah rajamu datang mengendarai seekor keledai. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya lalu menyambut Yesus. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Orang-orang itu berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel. Nah, adik-adik, sama seperti orang-orang tadi di Yerusalem. Adik-adik harus menyambut dan menerima Yesus dengan baik. Caranya gimana ya, Kanita? Caranya, adik-adik harus berbuat baik dan menjadi pembawa damai. Misalnya, kalau di rumah, adik-adik mau menolong papa, menolong mama, menolong kakak atau adik. Adik-adik juga bisa berbuat baik kepada teman. Misalnya, adik-adik tidak berantem kepada teman. Adik-adik mau berbagi. Itu adalah contoh perbuatan baik yang disukai Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik mau ya menyambut Yesus dengan damai. Coba, Kanita mana mau lihat jempolnya? Yeay, cerita kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan bersukacita ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kolen mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya,
Tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu bagi kami, hingga sampai pada pagi ini kami dapat mengikuti IMPA. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kak Olen. Kiranya Tuhan boleh berkati agar adik-adik dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati Kak Olen juga agar firman disampaikan dapat dimengerti dan dilakukan di rumah masing-masing. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang boleh disiapkan Alkitabnya. Kita mau baca Alkitabnya dulu. Pembacaan kita hari ini terambil dari Matius 21 ayat 6 sampai 11. Matius 21 ayat 6 sampai 11. Kalau sudah, Kak Olen bacakan untuk adik-adik ya. Matius 21 ayat 6 sampai 11. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang datang ke Yerusalem. Sebelum Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, ia mempersiapkan segalanya secara baik adik-adik. Ia meminta tolong kepada dua muridnya untuk datang ke desa sebelah dan meminjam keledai betina beserta dengan anaknya. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-murid ketika mereka meminjam keledainya, mereka harus memberitahu bahwa nanti keledai ini akan dikembalikan. Jadi, orang yang pemiliknya tidak bingung adik-adik. Nah, adik-adik, ketika keledai datang, itu tidak ada pelananya. Pelana itu seperti tempat untuk duduknya. Kalau di kuda, biasanya ada tempat untuk duduknya, nah itu tidak ada. Nah, akhirnya murid-muridnya melepas pakaiannya dan menaruhnya di atas keledainya untuk sebagai tempat duduk Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Raja Damai. Hal itu diketahui juga oleh masyarakat di Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus datang, orang-orang di Yerusalem menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Mereka bahkan melepaskan pakaiannya dan meletakkannya di tanah sebagai alas untuk Tuhan Yesus berjalan. Tidak hanya itu, mereka juga memetik ranting-ranting untuk menjadikan jalan untuk Tuhan Yesus lewat adik-adik. Nah, sambil Tuhan Yesus lewat, mereka berteriak, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka terus mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Mereka memuji Tuhan Yesus dan menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai yang datang ke dunia. Nah, adik-adik, Hosana itu artinya adalah selamatkanlah sekarang. Nah, ketika rakyat Yerusalem saat itu mengatakan Hosana bagi anak Daud, mereka mengatakan selamatkanlah kami hai anak Daud. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Raja Damai, kita, anak-anaknya juga harus membawa damai adik-adik bagi sekitar kita. 2000 tahun yang lalu,
masyarakat di Yerusalem menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, gimana sih caranya kita menyambut dengan penuh sukacita saat ini? Penyambutan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita yang bisa kita lakukan adalah melalui tindakan kita sehari-hari loh. Adik-adik bisa juga ketika ada kakak atau adik yang sedang bertengkar, adik-adik bisa menjadi pendamai. Adik-adik bisa memisahkan mereka dan memberitahu tidak baik loh bertengkar seperti itu, dan adik-adik bisa meminta mereka untuk berbaikan. Tidak hanya itu adik-adik, ketika ada teman yang bertengkar juga, adik-adik juga bisa memisahkannya. Dan adik-adik, ketika kita menjadi pembawa damai, kalau adik-adik ingin sesuatu, ingin mainan, atau adik-adik ingin dibelikan apapun oleh mama dan papa, adik-adik tidak boleh memaksa. Adik-adik harus mendengarkan kata mama dan papa. Kalau mama dan papa bilang nanti ya akan dibelikan, adik-adik harus percaya, adik-adik harus sabar. Adik-adik nanti akan dibelikan. Adik-adik tidak boleh memaksa karena pemaksaan itu tidak baik adik-adik. Nanti mama dan papanya jadi sedih karena adik-adik tidak mau mendengarkan mama dan papa. Begitu adik-adik. Nah, melalui cerita hari ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Dan kita sebagai anak-anaknya juga harus menjadi anak yang damai. Dan juga tidak lupa menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita melalui tindakan kita yang baik. Seperti apa tadi? Mendengar-dengaran dengan orang tua, mau membantu sesama, dan juga kalau ada kakak atau adik atau teman dimanapun yang sedang bertengkar, kita harus membantunya, memisahkan mereka, bukannya semakin memberi semangat untuk bertengkar. Itu tidak boleh adik-adik. Adik-adik harus memisahkan dan bilang, ayo kalian tidak boleh bertengkar, yuk sekarang baikan. Nah, seperti itulah anak-anak yang pembawa damai. Paham ya? Oke, demikian cerita kita hari ini. Syukur kepada Tuhan. Amin. Halo adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, adik-adik siapin dulu ya Alkitabnya. Setelah itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati pikiran dan hati kami, agar kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang dibuka ya Alkitabnya. Nanti kita bacanya secara bersama-sama. Oke adik-adik? Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya.
Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah membaca Injil Matius tadi. Jadi, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak sih Yerusalem itu di mana? Nah, jadi Yerusalem itu ada di sini nih adik-adik, termasuk dalam wilayah Israel, dan lebih spesifik terletak di sebuah dataran tinggi di pegunungan Yudea antara Laut Tengah dan Laut Mati. Jadi, kira-kira disitulah letak Yerusalem. Sebelum Tuhan Yesus bersama murid-muridnya masuk ke Yerusalem, Tuhan Yesus melakukan persiapan terlebih dahulu adik-adik. Sama halnya kalau misalkan adik-adik mau jalan-jalan nih. Entah adik-adik jalan-jalan keluar kota atau mau pergi ke tamasya kemanapun, adik-adik pasti akan melakukan persiapan terlebih dahulu kan, seperti membawa barang-barang kebutuhan adik-adik dan lain sebagainya. Sama nih kayak Tuhan Yesus, sebelum masuk ke Yerusalem, dia melakukan persiapan dulu. Nah, dalam persiapannya, Tuhan Yesus memerintahkan 2 orang muridnya untuk mengambil kedelai betina beserta anaknya di kampung seberang. Ketika Yesus memerintahkan kedua muridnya tersebut, Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa mereka harus meminta izin dulu sebelum mengambil. Kemudian, kalau misalkan mereka ketemu dengan orang dan orang tersebut bertanya untuk apa keledai itu dibawa, bilang saja kalau misalkan Tuhan memerlukannya dan akan mengembalikannya setelah selesai digunakan. Nah, di sini tuh Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita semua bahwasanya jika kita meminjam barang atau mengambil suatu barang untuk keperluan tertentu, kalau misalkan itu bukan punya kita, kita harus mengembalikannya kembali. Tuhan Yesus gak mau nih mencuri keledai tersebut, karena Tuhan Yesus ingin mengajarkan yang baik kepada kita semua. Nah, adik-adik, setelah kedua murid Tuhan Yesus tersebut mengambil keledainya, mereka pun kembali kepada Tuhan Yesus. Sesampainya mereka, para murid Tuhan Yesus segera mempersiapkan keledai tersebut. Mereka menghamparkan kain baju mereka ke atas keledainya untuk Tuhan Yesus duduk. Mengapa mereka menghamparkan kain baju mereka? Karena pada saat itu belum ada yang namanya pelana. Jika adik-adik tidak tahu pelana itu apa, inilah yang dimaksudkan pelana. Pelana adalah tempat duduk orang yang menunggang. Biasanya digunakan di atas punggung kuda atau keledai. Setelah keledai selesai dipersiapkan, Tuhan Yesus pun naik dan menunggangi keledai tersebut. Yesus pun tiba di Yerusalem. Setibanya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di Yerusalem, mereka disambut oleh banyak sekali orang. Orang banyak tersebut menyambut Yesus dengan menebarkan ranting-ranting pohon, atau saat ini kita kenal dengan sebutan pohon palem. Sambil menebarkan ranting pohon tersebut, orang banyak itu juga mengucapkan kalimat, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan." Nah, adik-adik, kata Hosana di sini berasal dari kata Ibrani Hosiana
yang berarti selamatkanlah sekarang. Dari kata ini, orang banyak tersebut berharap dan mereka menginginkan untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mereka memohon agar Tuhan Yesus menolong mereka karena tidak ada lagi selain Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, adik-adik, dari peristiwa Yesus dielu-elukan ini, ada beberapa hal yang mau dinyatakan oleh Yesus. Pertama, tindakan Yesus menyatakan bahwa Ia adalah Mesias Sang Raja Damai. Kedua, Yesus sangat mengetahui bahwa peristiwa Yesus dielu-elukan ini dapat membuat para tokoh Yahudi marah dan membencinya. Namun, ini harus terjadi supaya rencana Allah tentang karya keselamatan Yesus melalui peristiwa kayu salib dan kematian serta kebangkitannya dapat digenapi. Ketiga, kedatangan Yesus dengan menggunakan keledai hendak mengajak orang-orang Yahudi memahami bahwa Mesias bukanlah raja duniawi karena kerajaannya tidak ada di dunia. Oleh karena itu, melalui teks ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus yang adalah Allah itu sendiri datang dengan kesederhanaan. Untuk itu, kita harus mencontoh perilaku Tuhan Yesus, yaitu hidup sederhana. Bagaimana sih hidup sederhana itu? Contohnya, adik-adik tidak boleh boros. Jangan karena adik-adik melihat teman adik-adik memiliki barang yang bagus, adik-adik menginginkannya, kemudian membelinya. Akhirnya, uang jajan adik-adik habis begitu saja. Itu namanya tidak hidup dalam kesederhanaan. Lebih baik kan uangnya ditabung untuk kebutuhan yang lainnya. Melalui teks ini juga kita diingatkan kembali bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan sejak zaman para nabi atau sejak zaman Perjanjian Lama bahwa Ia akan datang untuk menghadirkan damai. Setiap orang percaya senantiasa dipanggil untuk menyambut kedatangan Yesus dengan baik dan setia. Bagaimana sih kita menyambutnya? Caranya adalah dengan mencontoh perbuatan Tuhan Yesus. Tadi kan Kak Mega sudah menjelaskan bahwa kita harus mencontoh perilaku Tuhan Yesus, yaitu hidup dalam kesederhanaan. Nah, kemudian selanjutnya kita juga harus menghadirkan damai. Misalnya, jika di rumah adik atau kakaknya adik-adik sekalian melakukan kesalahan terhadap adik-adik, adik-adik tidak boleh ngambek atau marah. Adik-adik harus bisa memaafkan sesegera mungkin sehingga terciptalah damai di antara kakak atau adiknya adik-adik sekalian. Kemudian contoh lain, jika nanti adik-adik sudah masuk sekolah, kemudian adik-adik melihat ada teman adik-adik yang bertengkar, adik-adik harus berani untuk melerainya agar pertengkaran tidak semakin larut. Kemudian, adik-adik juga harus berani menegur teman-teman adik-adik yang mencontek. Dan masih banyak lagi contoh lainnya yang adik-adik bisa lakukan untuk menghadirkan damai di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, itulah beberapa contoh yang bisa adik-adik lakukan untuk menghadirkan damai di dalam kehidupan adik-adik. Gimana nih adik-adik? Mau kan menyambut Yesus dengan menghadirkan damai di dalam kehidupan adik-adik? Pastinya mau dong ya, kan adik-adik anak Tuhan Yesus yang baik. Oke deh adik-adik, sekian cerita dari Kak Mega. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang waktunya Kak Ica untuk ajak adik-adik membuat sesuatu. Kak Ica ajak adik-adik untuk membuat pembatas buku berbentuk keledai. Tadi Kak Nita cerita tentang Tuhan Yesus menyuruh anak
muridnya meminjam 2 ekor keledai kan? Jadi kita buat keledai hari ini. Alat dan bahannya adik-adik siapkan dulu ya. Nah, ini adalah alat-alat yang harus kita siapkan. Ada kertas A4, pensil tulis, pensil warna hitam dan abu-abu, spidol, gunting, dan cutter. Atau kalau cutter nggak ada, nggak apa-apa, pakai gunting aja. Langkah yang pertama, adik-adik gunakan kertas ini untuk dibuat persegi. Karena kertas ini kan bentuknya persegi panjang. Jadi adik-adik buat dulu persegi, caranya dibentuk seperti ini ya. Lalu bagian sininya adik-adik potong, bisa menggunakan gunting atau cutter. Kalau menggunakan cutter, adik-adik lipat bagian ini. Minta tolong bantuan mama, papa, atau pendamping di rumah ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau pakai cutter dibentuk seperti ini. Hasilnya jadi segi 4. Yang ini kita simpan dulu. Kalau sudah persegi 4 itu seperti ini, kan ada garisnya. Kita lipat sesuai garis ini. Lalu kita lipat seperti ini. Lipat lagi. Jadinya seperti ini. Ini dibuka. Lalu lipat ini ketemu dengan ujung ini. Sudah. Ini ditutup. Yang sayap ini lipat ke dalam yang bagian ini ya. Dilipat ke dalam seperti ini. Dirapikan ya adik-adik. Nah, jadinya seperti ini. Di bagian sayap ini juga lipat ke dalam seperti yang tadi. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya, adik-adik mengarsir atau warnai. Arsirnya pakai warna abu-abu. Seluruh bagian ini ya. Hati-hati karena ini ada lipatan, jadi jangan sampai kertasnya jadi hancur. Makanya Kak Ica saranin untuk diarsir. Cara arsir begini. Pensilnya ditidurin. Lalu arsir deh kertasnya. Kalau sudah seperti ini, adik-adik ambil kertas yang tadi nih, sisa potongan yang tadi, terus kita bentuk oval pakai pensil ya. Oval untuk bagian hidung dan mulut. Lalu digunting. Setelah itu kita bentuk telinga. Kita gambar telinganya. Kalau mau gampang, adik-adik lipat dulu bagian sini. Nanti guntingnya sekalian. Digunting.
Jadi nanti ini hasilnya ada 2 seperti ini. Sekarang kita buat lingkaran kecil untuk mata. 2 mata, kita kasih hitam sedikit tengah. Lalu tadi Kaica sudah warnai ini pakai hitam bagian tengahnya. Jadinya seperti ini. Lalu ini untuk hidung dan mulutnya. Kita buat lingkaran kecil pakai spidol. Mulutnya senyum ya. Udah jadi. Ini. Sekarang waktunya kita menempel bagian-bagiannya. Bagian telinga, ujungnya aja, ujung sini. Lalu tempel. Tempel. Lalu mata. Lalu bagian mulutnya. Jadinya seperti ini. Nah, tadi adik-adik jangan lupa ya, lem bagian hidung dan mulutnya ini jangan sampai kena di kertas bagian yang bawah. Lemnya di bagian yang atasnya saja. Jadi yang bagian ini. Kalau yang kertas yang tipisnya jangan sampai kena, karena gunanya ini adalah untuk pembatas buku adik-adik. Seperti ini. Nah, oke. Sekian aktivitas kita minggu ini. Sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kami kasih tahu aktivitas kita hari ini apa, yuk kita bersama-sama menonton video ini. Kalian tahu nggak sih gimana caranya untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini? Nah, caranya adalah ketika kalian melihat teman kalian yang lagi berantem, kalian nggak boleh mendukung satu atau yang lainnya untuk terus berantem. Tapi kalian harus memisahkan mereka dan membantu mereka untuk berdamai sehingga mereka nggak berantem lagi dan nggak saling marahan lagi. Nah, kalau menurut kalian gimana sih caranya untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini? Nah, tadi itu adalah contoh aktivitas kita hari ini. Jadi kita mau membuat video tentang bagaimana cara mengupayakan damai. Oke adik-adik, kalau adik-adik punya TikTok, adik-adik bisa buat TikTok. Nanti TikToknya di-save dan post di Instagram. Kalau aku nggak punya TikTok, kalau adik-adik nggak punya TikTok, adik-adik bisa buat di Instagram story kalian. Kalau nggak punya TikTok, nggak punya Instagram juga,
adik-adik bisa merekam video adik-adik seperti yang kami lakukan saat ini dan kasih tahu dong bagaimana cara mengupayakan damai. Nanti videonya tolong di-upload di dalam Instagram Story dan di-mention ke Instagram Pelekat PA GPIB Pelita. Kalau nggak punya Instagram, adik-adik bisa minta tolong orang tua adik-adik untuk minta tolong orang tua untuk share di dalam grup orang tua dan kakak layan. Atau kalau ternyata orang tuanya belum masuk ke dalam grup itu, yang pertama pasti dilakukan adalah adik-adik bisa menghubungi pengurus PKPA GPIB Pelita agar orang tua adik-adik bisa dimasukkan ke dalam grup tersebut. Dan yang kedua, kalau adik-adik punya nomor handphone pengurus atau kakak layan Pelekat PA, adik-adik bisa kirim video tersebut ke kakak layan adik-adik. Oke adik-adik, ditunggu ya videonya. Sampai ketemu di IPA minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya, hingga sampai pada tingkat yang terendah. Tuhan, berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran, serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini, agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan. Pakailah segenap TNI, Polri di negara ini untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara. Berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan menyertai bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu dan Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak Penatua, diaken, kakak pelayan, dan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman yang secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarlah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik.
Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar. Dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, adik, Oma, Opa, Om, Tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum, agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan, kami mohon, bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19, berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka juga hati yang tulus, mau berjuang dan juga kesehatan, keselamatan. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah segenap doa syukur dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Tadi kita sudah memberikan persembahan, sekarang Kang Gita mau ajak adik-adik untuk mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh Engkau limpahkan kepada kami, sehingga sampai dengan hari ini kami dapat mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kami dapat memberikan persembahan yang untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan berkati persembahan ini, supaya siapapun nanti yang mengelola persembahan ini dapat menjadi suatu hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi ibadah kita mau selesai. Sebelum kita berdoa penutup, kita mau menyanyikan satu lagu penutup, yaitu Kidung Ceria 233 yang berjudul Yesus Menginginkan Daku. Nah, adik-adik, sekarang ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau sama-sama berdoa ya. Nah, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sekali lagi kami berterima kasih atas segala perlindungan dan kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga IMPA online pada hari ini dapat kami ikuti dengan baik, cerita tentang firman Tuhan dapat kami dengarkan dengan baik, dan segala aktivitas yang disiapkan oleh kakak-kakak layan dapat kami lakukan dengan baik. Tuhan Yesus, walaupun IMPA pada hari ini sudah selesai, kiranya biar apa yang boleh kakak-kakak ceritakan pada hari ini dapat menjadi pegangan, dapat menjadi landasan dalam setiap hari kami, supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan sesuai dengan firman Tuhan saja. Inilah anak-anak-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah setia untuk selalu mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Adik-adik jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan dengan cara rajin berolahraga, cuci tangan, dan jaga kebersihan dimanapun adik-adik berada. Sampai bertemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak berikutnya. Kak Ale, Kak Anggita, dan Kak Rio mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!